着我们龙族的报复吧！ Nesha Demon Child is Back, sebuah film Tiongkok yang diproduksi di tahun ini yang menceritakan karakter yang bernama Nesha, atau yang biasa disebut sebagai Nacha. Kisahnya sendiri akan berfokus pada Nacha yang coba dibangkitkan kembali setelah dia bunuh diri akibat pertarungan dahsyat melawan Raja Naga Laut. Tapi untuk bisa membangunkan Nacha nggak semudah yang dibayangkan, karena jika dia sampai gagal, maka Nacha nggak akan bisa kembali lagi. So kalau gitu duduk yang manis dan selamat menonton. Film dibuka dengan pertarungan antara Nacha melawan seekor naga. Nacha berhasil mengalahkan naga tersebut. Namun setelah beberapa hari, tiba-tiba muncul Raja Naga Laut yang meminta supaya orang-orang menyerahkan Nacha ke hadapannya. Ternyata yang dibunuh si Nacha sebelumnya merupakan anak dari sang Raja Naga. Makanya itu dia marah dan datang untuk menuntut balas. Nah, di keadaan yang memanas ini, kemudian muncul seorang jenderal yang bernama Li Jing. Li Jing ini adalah ayah dari Nacha. Mendengar apa yang baru aja dialami si Raja Naga, sempat membuat Li Jing gak percaya. Yang kemudian dari sana membuat keadaan kembali memanas. Gak berapa lama setelahnya, Nacha akhirnya datang dan menjelaskan bahwa dia memang telah membunuh anaknya si Raja Naga. Dengan alasan, kalau sang naga tersebut pantas diberikan pelajaran. Nacha bahkan mengatakan kalau dia nggak bersalah sama sekali. Nacha juga nggak peduli dengan pernyataan sang Raja Naga yang menganggap ras naga itu sering dipuja sebagai dewa. Mendengar hal tersebut, rupanya membuat ayahnya Nacha menjadi marah, di mana dia secara tiba-tiba menampar Nacha sehingga membuatnya terjatuh. Li Jing memang sengaja melakukannya, dikarenakan Li Jing nggak mau melihat seluruh kota harus hancur akibat sang Raja Naga nantinya meluapkan kemarahannya. Mengetahui sang ayah tega melakukan hal seperti itu, kemudian membuat Nacha merasa sedih. Dia kemudian perlahan-lahan berdiri, dan dari sana, Nacha mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah kejadian itu, Nacha yang telah mati lalu terbangun di sebuah dunia misterius bersama dengan seekor makhluk kecil yang berada di sekitarnya. Gak lama kemudian, Nacha tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seekor monster laba-laba. Nacha sempat ingin menggunakan senjata pusakanya, namun sial di tempat ini dia nggak bisa menggunakannya. Karena nggak bisa melawan, Nacha lalu memilih untuk kabur, di mana dia kemudian masuk ke dalam sebuah goa dan terjatuh tepat di jaring milik monster laba-laba tadi. Untungnya, ada seorang pemuda yang datang membantunya, yang ternyata dia adalah Li Jing, ayahnya sendiri. Awalnya, Nacha sempat bingung ngapain bapaknya ada di sini. Nah, jadi setelah kematian Nacha, ibunya itu nggak rela kalau anaknya mati, yang kemudian meminta bantuan seorang pendeta yang bernama Tauren untuk menghidupkan kembali Nacha. Nah, si pendeta Tauren lalu memberikan sebuah pagoda yang bisa membawa secuil rohnya Nacha untuk masuk ke dalamnya. Atau dengan kata lain, pagoda yang dimaksud adalah tempat mereka berada sekarang. Pagoda ini mempunyai 7 level dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang masing-masingnya dihuni oleh makhluk-makhluk ataupun iblis yang berbeda-beda pula. Jika Nacha bisa melewati semua tingkatan tadi selama beberapa hari, maka dia bisa bereinkarnasi kembali. Namun jika dia gagal di tingkat manapun, akibatnya Nacha akan menjadi hantu pengembara. Li Jing sengaja ikut masuk dalam pagoda untuk membantu Nacha melewati semua rintangan. Bahkan dia menjanjikan akan memberikan pesan dari sang ibu jika Nacha berhasil sampai di tingkat yang ke-7 nanti. Nah, dari sana mereka lalu bergerak dan sekarang berada di tingkat yang kedua. Di sini keduanya lalu masuk dalam sebuah kuil di mana di dalamnya ada sebuah telur yang tiba-tiba aja membuat Nacha pengen mengambilnya. Namun sial, benda tersebut merupakan harta dari pemilik kuil yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Pertarungan pun terjadi yang membuat Li Jing sempat kesusahan. Sementara Nacha hanya duduk di pojokan sambil memandangi benda yang baru aja diambilnya. Namun untungnya Nacha dengan cepat ikutan membantu, dan dari sana dia berhasil mengalahkan makhluk itu. Tapi nih, pada saat Nacha merasa sudah menang, tiba-tiba makhluk itu hidup lagi, dan kali ini dia berhasil menjatuhkan Nacha. Bahkan meskipun Nacha bisa melakukan seperti sebelumnya, namun makhluk itu tetap hidup kembali. Nah, ternyata di level ini memiliki sebuah makna yang berbunyi jangan mencuri, yang akhirnya membuat Li Jing sadar bahwa benda yang diambil Nacha sebelumnya harus dikembalikan ke tempatnya. Li Jing menjelaskan bahwa apapun yang akan dilewati mereka di pagoda ini nggak selamanya bisa diselesaikan dengan menggunakan kekuatan fisik, tetapi mereka juga harus memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Next dari sana, Li Jing lalu membawa Nacha yang pingsan untuk pergi ke tempat selanjutnya. Setelah tersadar sepanjang perjalanan, Nacha mulai berdebat dengan ayahnya, yang semenjak dia kecil, sang ayah memang gak pernah ada. Bahkan untuk menyayangi sang ibu pun, ayahnya ini selalu sibuk dengan tugasnya sebagai seorang jenderal. Namun bagi sang ayah, Nacha adalah seorang anak yang sejak kecil selalu dimanja oleh ibunya, yang kemudian menyebabkan Nacha bisa menjadi anak bandel seperti ini. Nah, singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di suatu lokasi yang menjadi tahap yang ketiga yang harus dilalui. Di sini mereka menemukan sebuah rumah yang ketika diperiksa, Nacha melihat kalau ibunya rupanya juga ada di sini. Ibunya Nacha menjelaskan bahwa dia merasa khawatir dengan keadaan Nacha dan juga Li Jing. Makanya dia memutuskan untuk datang ke sini dan masuk ke dalam pagoda. Nah, gak lama setelah bercerita, Nacha pun lalu tertidur di pangkuan sang ibu. Yang mana dari sana, dia lalu bermimpi dan terjebak di dalam mimpinya itu. Nacha memang tidak bisa berbuat apa-apa, namun dia masih bisa mendengar pembicaraan antara ayah dan ibunya. Di mana setelah menjelaskan alasan kenapa ibunya bisa sampai di sini, Li Jing juga menceritakan alasan kenapa dia nggak membela anaknya itu pada saat Raja Naga berniat menghukumnya. Jadi pada saat itu, Li Jing merasa kalau dia nggak berhak melakukannya, dikarenakan sejak Nacha kecil, Li Jing memang terlalu sibuk dengan urusan kerajaan, sehingga membuatnya merasa bersalah. Begitupun dengan perlakuannya terhadap sang istri, yang sama-sama nggak diperhatikan. Nah, lagi ngobrol-ngobrol nih, ternyata ketahuan kalau sosok wanita ini bukanlah istrinya, melainkan penghuni tempat tersebut yang telah menangkap rohnya Nacha dan kemudian memanfaatkan tubuh anaknya itu untuk melawan Li Jing. Untungnya, Nacha berhasil keluar dan mendapatkan tubuhnya kembali, tepat sebelum dia menyerang Li Jing sekali lagi. Untuk bisa lolos dari lokasi yang ketiga ini, ada sebuah peraturan yang harus dilewati, yaitu dilarang jatuh ke dalam hawa nafsu, di mana untungnya Li Jing sanggup mengetahui kebenaran tersebut sebelum dia terjebak di sini bersama dengan Nacha. Nah, setelah berhasil melewati ujian ketiga tadi, mereka berdua kemudian terjatuh yang dari sana mereka didatangi oleh seekor burung yang dengan cepat membawa mereka pergi. Selama perjalanan, hubungan Nacha dan sang ayah perlahan-lahan mulai membaik. Bahkan Nacha sangat menikmati momen-momen di saat dia memeluk ayahnya itu. Dari sana, keduanya lalu tiba di suatu lokasi, di mana mereka lalu berhadapan dengan seekor panda yang menjaga tempat tersebut. Intinya, baik Nacha dan Li Jing sekarang mulai bisa bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan. Mereka berhasil melewati tantangan keempat, yang dari sana keduanya lalu berhasil melewati tantangan yang kelima dengan mengalahkan monster gajah di padang gurun. Begitupun dengan yang keenam, pada saat mereka berhadapan dengan seekor monster ikan raksasa. Bahkan Nacha dan ayahnya itu juga sempat dimakan oleh monster itu. Namun untungnya mereka berhasil keluar dan melewati rintangan tersebut. Sekarang tinggal satu rintangan lagi yang harus dilalui oleh keduanya. Di momen tersebut, Li Jing memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Nacha. Li Jing berjanji, jika mereka berhasil keluar dari pagoda nanti, maka dia akan memberikan sedikit waktunya bersama dengan Nacha, sekaligus perhatiannya juga kepada sang istri alias ibunya Nacha. Nah, di perjalanan nih, tiba-tiba aja Nacha terlihat berbeda, di mana dia rupanya mengalami luka selama menghadapi rintangan-rintangan sebelumnya. Mengetahui hal itu, Li Jing lalu minta anaknya untuk beristirahat sebentar. Namun belum juga mereka duduk nih, tiba-tiba muncullah penguasa area tersebut. Rupanya penguasa tempat ini bernama Aobing. Dia ini adalah naga yang di awal cerita tadi dibunuh oleh Nacha.
Dia berada di sini karena ingin menuntut balas atas apa yang udah dilakukan Nacha kepada dirinya. Jadi di sini diceritakan awal sebelum kejadian Nacha membunuhnya. Nah, waktu itu Aubing bersama dengan anak buahnya menangkap beberapa manusia dengan maksud untuk memberikan rasa takut kepada ras naga. Cuma masalahnya, cara yang digunakan itu terbilang sadis, di mana Aubing memainkan sebuah permainan dengan menggunakan air panas. Nah, gak lama kemudian muncullah Nacha yang dari sana. Terjadilah pertarungan yang membuat Aubing terbunuh. Waktu itu, Nacha memang bisa mengalahkannya. Namun di sini semuanya berbeda. Aubing mengatakan bahwa rantai yang membelenggu mereka ini dinamakan sebagai rantai peribahasa. Yang artinya, jika satu di antara mereka berbohong, maka orang lainnya akan merasakan sakit dari kebohongan tersebut. Di sini Aubing lalu mempertanyakan rasa kasih sayang Li Jing terhadap Nacha. Sudah 2 pertanyaan dan dua-duanya berakhir dengan Nacha yang terlihat kesakitan. Sialnya, jika satu pertanyaan lagi ternyata Li Jing berbohong, maka jiwanya Nacha bisa musnah dan gak akan bisa bereinkarnasi kembali. Nah, karena gak mau melihat anaknya kesakitan, akhirnya Li Jing pun mengakuinya. Dia mengakui bahwa memang benar selama ini dia gak pernah menganggap Nacha seperti anaknya. Bahkan dia mengatakan kalau kepentingan orang banyak lebih diutamakan daripada Nacha. Mendengar hal tersebut, Nacha sempat nggak percaya. Namun ketika Aubing menanyakan pertanyaan terakhir yang berbunyi apakah Li Jing tahu bahwa sebenarnya dia tidak pernah ingin keluar dari tempat ini. Alias si Li Jing ini memang sengaja datang ke dalam pagoda hanya demi untuk menyelamatkan anaknya. Karena ternyata hanya satu dari mereka yang bisa keluar, meskipun keduanya telah melewati 7 rintangan. Mengetahui hal itu membuat Nacha merasa kecewa. Karena lagi-lagi sang ayah rupanya telah berbohong. Dari sana Li Jing lalu terlempar dan kembali ke waktu sebelum Nacha mati di tangannya. Yang ternyata Li Jing baru sadar kalau ini adalah rintangan yang ke-7 yang sebenarnya. Nah, di lain sisi, Nacha yang merasa sedih kemudian mendapatkan isi pesan yang berasal dari ibunya. Di sini Nacha akhirnya sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh ayahnya itu semata-mata adalah karena dia memang menyayanginya. Meskipun selama ini sang ayah tidak pernah menjadi seorang ayah di matanya. Sementara itu di sisi lain, Li Jing memulai semuanya dengan cara yang berbeda. Dia yang sebelumnya telah melakukan kesalahan, kini berniat merubah semuanya. Li Jing mengungkapkan bahwa apa yang sudah dilakukan Raja Naga dan seluruh kaumnya sebagai tindakan penindasan terhadap manusia. Li Jing dengan tegas menantang sang Raja Naga untuk terlibat di dalam pertarungan. Li Jing memang sempat membunuh beberapa naga, namun sayangnya ketika berhadapan dengan Raja Naga, dia harus tumbang. Di momen ini Nacha akhirnya datang dan membantu sang ayah. Pertarungan melawan Raja Naga pun tak terelakkan lagi. Tapi sama seperti ayahnya, Nacha harus terjatuh dan terluka. Nah, masalahnya, Nacha telah menghabiskan semua kekuatan rohnya yang tersisa demi menyelamatkan sang ayah. Yang itu berarti dia nggak akan bisa dihidupkan kembali. Di sini, Li Jing mengakui kalau sejak lahir dirinya memang menganggap Nacha sebagai anak setan. Gimana nggak dianggap anak setan? Jadi Nacha ini dikandung oleh ibunya selama 3 tahun. Dan begitu lahir, wujudnya hanya sebesar bakso. Namun meskipun begitu, rupanya di dalam lubuk hatinya, Li Jing selalu mengakui kalau Nacha adalah anaknya. Nah, demi menembus semua kesalahannya dan menyelamatkan Nacha, Li Jing lalu mengorbankan dirinya. Dengan pengorbanan yang dilakukan oleh sang ayah, maka secara otomatis mengembalikan kembali roh Nacha, di mana dari sana dia mendapatkan kekuatannya dalam keadaan penuh. Pertarungan melawan Raja Naga kembali terjadi, dan kali ini Nacha berhasil membunuhnya. Setelah kejadian itu, Nacha terbangun di sebuah dunia yang bernama Primordial, sebuah alam yang harus dilalui oleh seseorang jika dia kepengen menjadi dewa. Jadi, Li Jing sejak kecil memang berkeinginan menjadi seorang dewa, di mana dia rela melakukan perjalanan yang jauh serta melindungi kota kelahirannya. Namun setelah melalui kejadian yang di pagoda, pada akhirnya Li Jing menyadari bahwa menjadi seorang dewa yang sesungguhnya bukanlah seperti itu, melainkan dia juga harus melindungi orang-orang yang disayanginya.
Itulah mengapa Li Jing rela mengorbankan diri dan membuang cita-citanya untuk menjadi seorang dewa demi menyelamatkan anaknya Nacha. Nah, atas pengorbanannya itu, pengadilan sorgawi lalu memutuskan untuk mengampuni Li Jing dan membiarkannya pergi dari pagoda bersama dengan Nacha, di mana keduanya kini memulai perjalanan baru untuk menjadi dewa dengan cara mereka sendiri. Dan tamat cuy, film yang cukup seru, meskipun dari segi penceritaannya masih ada yang kurang, tapi gue cukup puas dengan visualnya. Namun di luar itu, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal sampai sekarang. Jadi, Nacha itu sebenarnya laki-laki atau perempuan, cuy? Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.